Mei 1998 penjarahan meletus di mana-mana, banyak pula yang disertai pembakaran. Namun, kenapa hanya Klender yang begitu parah? Karenanya perlu menengok kondisi sosial demografis kawasan ini 25 tahun silam. Klender, jika dilihat dari kondisi pemukiman di sekelilingnya, bukan kawasan rawan. Di sisi timur plaza terdapat Perumnas, sedang di selatan ada pondok bambu dan duren sawit yang taraf hidup masyarakatnya secara umum cukup memuaskan. Ke utara ada Rawamangun, yang dari era 1970-an sudah jadi kawasan menengah ke atas. Lagi pula tidak mungkin dibangun mal kalau market audience tidak ideal. Kalaupun ada kantong rawan, itu berada di sebelah barat, meliputi Cipinang sampai Jatinegara, serta bagian timur laut yakni kawasan Pulo Gadung. Waktu itu, Central Plaza dapat dikatakan sebagai mal kebanggaan warga Jakarta Timur selain Mall Arion Rawamangun, dan ini adalah mal terbesar. Central Plaza adalah mal dengan karakter retail dan department store. Mereka menyediakan berbagai produk dan kebutuhan, mulai pakaian hingga furnitur. Di lantai paling atas juga terdapat bioskop dan game arena, kalau tidak salah ada diskotek juga. Anak-anak di era itu pasti akrab dengan dingdong. Di pasar, terminal, atau di mana saja gampang bertemu dingdong. Akan tetapi kalau sudah main dingdong di mall, apalagi game balap dan tembak-tembakan, derajatnya terasa langsung meroket. Akan tetapi, kondisi lingkungan pemukiman dan jalanan adalah dua hal yang amat bertentangan. Menelusur ke barat, di sepanjang I Gusti Ngurah Rai hingga Jalan Bekasi Timur Raya berjejer ratusan gelandangan. Hidup di jalan siang malam, dengan tenda seadanya, dan kebanyakan mereka menjual barang bekas. Tentunya tidak sedikit juga preman dan pengamen jalanan yang tidak pernah tahu akan pulang kemana. Tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwa, kerawanan dan kejahatan jalanan di seputar Klender cukuplah menyeramkan. Daerah ini terletak di persimpangan Pulo Gadung dan Jatinegara, yang berbatasan dengan segitiga kriminal Matraman Manggarai Senen, di mana di jalanan kala itu, orang-orang yang tidak punya harapan dapat berharap apa saja, asalkan nekat. Gelandangan penjual loakan bisa menjadi pencabul, pengamen menjadi pemadat, preman bisa menyambi pengedar, pelacur banci dapat berubah jadi garong yang tak segan menyilet. Dan nyaris setiap hari serdadu STM berjejalan di atas kereta dengan batu yang siap dilempar serta gesper bermata gir, atau celurit. Saya masih ingat itu lingkungan jalanan yang berbahaya. Sewaktu predator sadis, robot gedek dibekuk di Tegal tahun 1997, dan wajahnya dipampang di koran juga televisi. Teman kecil saya langsung berujar kalau kami sungguh pernah bertemu dia di viaduk saat bermain bola sore hari. Dia kemudian menggambarkan ingatannya dengan begitu lengkap, sehingga kami pun akhirnya ingat siapa lelaki itu. Dia bahkan sempat mengacau karena minta jadi kiper, dengan kepalanya yang teleng dan senyum aneh. Kami lantas ingat pula seorang gelandangan penghirup lem Aibon seusia kami, panggilannya bule gembel lantaran berkulit cerah, yang mayatnya ditemukan di selokan dekat rel kereta 2 tahun sebelumnya. Entahlah. Sebelum tragedi mengamuk Klender, kerusuhan telah menimpa daerah lain. Pembicaraan tentang penjarahan tiba-tiba menjadi tren, menyertai kondisi ekonomi yang tidak jelas. Di mana saja orang-orang percaya bahwa menjarah dapat dimaklumi. Maka, ketika mereka demikian percaya, mal terbesar di Jakarta Timur adalah target yang sempurna untuk membuktikan hal itu. Jadi, memang sebenarnya tempat itu sudah diincar dalam berhari-hari. Pada 15 Mei 1998, Central Plaza tidak beroperasi, begitu pula kios-kios perniagaan yang ada di sana. Puluhan preman atau lebih berjaga-jaga di lokasi. Kondisi rawan dan mencekam juga terjadi di hampir seantero Jakarta, kecuali daerah yang dekat dengan markas Kesatuan ABRI seperti Condet, Cijantung, atau Halim. Jalanan sepi, semua aktivitas diliburkan. Menjelang siang ternyata massa ramai-ramai mendatangi Central Plaza.
Tidak jelas lagi siapa yang menyulut, kemudian terjadi kekisruhan. Orang-orang memaksa masuk untuk menjarah. Namun tidak sedikit juga anak dan remaja serta wanita yang terseret tanpa memahami situasi yang tengah berlangsung. Ujung-ujungnya para preman kalah jumlah. Ribuan orang menyerbu masuk seperti penonton konser. Pembakaran mal tidak langsung terjadi. Pada awalnya ada juga penjarah yang berhasil menggasak barang lalu keluar dengan selamat. Tak ayal, semakin banyak saja manusia yang terhisap ke dalam. Seorang kawan saya yang ada sangat dekat dari pintu mal karena diajak abangnya mengatakan, setelah semakin banyak orang masuk, mal terlihat ditutup. Ini adalah plot twist yang tidak pernah dipikirkan. Kalau alasannya agar penjarah tidak dapat membawa pergi jarahannya, dapat dimaklumi. Namun jika nyatanya pintu masuk utama tetap dipalang sementara api berkobar di dalam, tidak akan ada jalan untuk menerimanya dengan pikiran sehat. Teman saya selamat karena dilarang masuk oleh kakaknya, untung saja dia patuh. Namun tidak dengan sang kakak. Dan ia tidak pernah melihatnya lagi sejak itu. Saat huru-hara berlangsung, hari begitu cerah, angin berembus kuat. Orang-orang yang tadinya masih ingin ke dalam langsung tercerai berai lalu menonton dari jauh. Itu seperti pertunjukan kremasi di tengah kota. Perlu dimengerti bagaimana penataan Central Plaza sehingga begitu banyak korban terjebak. Lantai 1 merupakan kios-kios, lantai 2 dan 3 departemen store dan retail. Jadi, semakin ke atas ada semakin banyak barang yang nilainya lebih menjanjikan. Dalam kesempatan selangkah itu orang-orang tidak akan pulang membawa kaos atau celana. Kalau ada displayer, televisi, spring bed mahal, jam tangan, bahkan perhiasan, kenapa harus menggondol pakaian? Justru busana yang rupanya dikumpulkan di lantai paling bawah, kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk menghabisi bangunan tersebut, sekaligus orang-orangnya yang terjebak di dalam. Tidak akan tergambarkan situasi seperti apa di dalam sana. Gedung over capacity, selanjutnya mereka harus berjejalan menyelamatkan diri. Dan membakar selalu menjadi simbol terbaik bagi suksesnya huru-hara, dimanapun itu. Sedikit orang yang dapat menyelamatkan diri tentu mereka memperoleh keajaiban sekali seumur hidup. Saya dengar cerita tentang seorang pria penyintas setelah meninju, menendang, dan menginjak-injak sejumlah orang lain agar ia bisa lompat dari kaca dan selamat. Pada sorenya atau malam situasi tersebut baru terkendali. Banyak orang hendak masuk untuk membantu evakuasi dengan sukarela. Di antara mereka mungkin ada yang tadinya berniat menjarah dan jadi merasa sangat beruntung. Menurut informasi, pihak berwenang semula datang dengan 170 kantong mayat. Kenyataan yang dibutuhkan jauh lebih banyak lagi. Dan kantong mayat jadi tidak begitu penting dibanding mengevakuasi seluruh korban tewas. Sebagai perbandingan, jika Anda tinggal di satu blok apartemen yang terdiri dari 150-200 unit, lalu blok Anda terpanggang habis. Seperti itulah gambarannya. Proses evakuasi sangat tidak mudah. Banyak mayat yang bertumpuk dengan mayat lain hingga lekat. Ada yang berpelukan, jongkok, berdiri menempel tembok, dan itu semua membutuhkan dedikasi ekstra dalam evakuasi. Namun demikian, bagian tersulit ialah mengidentifikasi jasad. Sebab tidak ada bedanya yang satu dengan yang lain. Jasad para korban tewas selanjutnya dikumpulkan di Cipto meski tidak semua. Dengan semestinya banyak orang datang hendak memastikan keluarga atau kerabatnya. Sepertinya cuma itu cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi korban. Keluarga tentu lebih mengenal bentuk muka, barangkali korban mengenakan cincin, atau punya tanda tubuh yang masih dikenali. Memang apalagi, DNA? Karena sangat terbatas, maka terjadilah hal-hal yang tidak terbayangkan. Ibu teman saya cerita, dia melihat dua lelaki bertikai memperebutkan mayat. Dua-duanya mengklaim gigi mayat itu benar sekali cocok dengan keluarganya yang hilang. Yang satu yakin karena giginya tonggos dan besar, yang dua juga beralasan begitu. Bukan itu saja, tingginya pun sama, begitu pula ukuran kepalanya. Keduanya berdebat tanpa lelah demi jasad yang tidak pasti. Rupanya pertikaian mereka bukan kali itu terjadi. Oleh karena tidak ada yang mau mengalah, maka diputuskan jasad yang dipertikaikan itu dimasukkan ke dalam daftar penguburan massal di Pondok Ranggon. Itu menjadi akhir kisah Central Plaza, mal terbesar di Jakarta Timur. Padahal pusat perbelanjaan itu baru berumur singkat, dibuka mulai 1993 atau 1994.
Setelahnya mall tersebut mengalami rebranding dengan gonta-ganti nama sekian kali, namun tidak pernah lagi berjaya. Malah belakangan ia lebih populer karena kisah-kisah mistis. Dari acaranya Caroline Zachariah sampai yang diangkat ke layar lebar. Namun semua itu sama sekali tidak menyeramkan dibanding kejadian yang sebenarnya. Meski begitu, sebagai tambahan, saya pernah menulis Ridley. Nonton bioskop. Gedung bioskop itu dulu pernah habis terbakar. 20 orang tewas terpanggang. Namun sekarang ia kembali berdiri. Bertepatan dengan itu segera tayang sebuah film yang menceritakan tragedi tersebut. Image. Malam hari, sepulang dari kantor aku singgah di bioskop. Muda-mudi terlihat berkerumun. Ternyata film yang kumaksud sudah mulai tayang. Merasa tertarik, segera ku pesan tiket. Untung saja masih dapat. Adakah yang lebih menarik daripada menonton film horor langsung di lokasi kejadiannya? Dan filmnya sungguh menyeramkan serta diceritakan dengan sangat apik. Saking seramnya, belasan penonton harus dievakuasi karena dirasuki roh halus. Aku berani menjamin, setelah malam ini film itu makin meledak. Benar saja, keesokan pagi rekan-rekanku di kantor ramai membicarakan film itu. Bella, wanita yang terang-terangan sering menggodaku, dengan bangga mengajak menonton. Aku punya 2. Nanti malam kita nonton di bioskop itu. Kali ini kamu tak bisa menolak, katanya sambil meletakkan selembar tiket di mejaku. Sayangnya aku sudah. Bodoh amat. Bella menjitak kepalaku lalu pergi. Ia tak peduli. Dasar penggoda. Sebenarnya Bella menarik juga. Aku tersenyum-senyum sambil melihat tiket.